Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini di kitab Bulughul Maram nomor hadis 78 kita akan membahas tentang zikirnya Rasulullah alaihi wasallam. Jadi di sini dibahas tentang pada saat apa saja sih Rasulullah SAW berzikir. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi rawahu Muslim wa al wa alaqahul Bukhari wa an Aisyah radhiyallahu an dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi atas Siti Aisyah, qalat telah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah, senantiasa mengingat Allah ala kulli ahyanihi, dalam semua keadaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dinilai muallak oleh Al-Imam Bukhari. Nah, kalau kita lihat makna hadisnya adalah zikir ini mencakup zikir dengan hati dan zikir dengan lisan. Sama halnya tidak ada pengecualian ketika kita dalam keadaan bersuci, berhadas, berjunub, berdiri, duduk, berbaring, berjalan, berkendara, bermusafir maupun bermukim. Jadi kalau kita lihat di hadis di dalam ayat Al-Qur'an, fa iza qadaitumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi apabila kalian telah selesai sholat, maka ingatlah, fazkurullah, maka ingatlah kepada Allah dalam keadaan apapun di situ, di fazkurullah 'ala qiyaman, berdiri, duduk dan sebagainya. Di ayat tersebut kurang lebihnya seperti itu. Ulama telah bersepakat untuk membolehkan berzikir berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta berdoa dan sebagainya bagi orang yang berhadas, haid, nifas, berjunub, sama halnya zikir dengan hati maupun dengan lisan. Membaca Al-Quran bagi orang yang berjunub, berjunub, haid, dan nifas adalah haram. Jadi kalau di sini, kalau zikir semuanya nggak ada masalah di situ. Dalam keadaan apapun orang bisa berzikir. Jadi misalkan subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Nah, yang namanya zikir ini apa sih sebenarnya? Fa iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim zadathum imana. Jadi yang namanya zikir kepada Allah itu apabila disebutkan tentang tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda tentang nama-nama Allah dan lain sebagainya, disebutkan ayat-ayat Al-Quran seperti itu, maka keimanannya akan
bertambah dan akan lebih mengingat kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan zikir. Jadi zikir ini adalah segala apapun yang meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan ingat kita kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sholat, nah itu termasuk zikir kepada Allah. Kita membaca Al-Quran itu zikir kepada Allah. Dan segala macam perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam zikir. Tapi di sini juga ada kaidah-kaidah tertentu yang memang di saat kondisi-kondisi tertentu itu wajib dilakukan kayak gitu. Contoh misalkan berzikir, membaca subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar 33 kali pada saat selepas sholat. Nah, pada saat selepas sholat, di situ untuk menghormati Rasulullah SAW sebagai cinta kita, adab kita kepada Rasulullah SAW, maka yang dilakukan di situ sebanyak 33 kali. Itu. Jadi yang kita lakukan hanya 33 kali, tidak lebih. Seperti itu. Nah, kita kan biasakan seperti ini. Oh, kenapa nggak lebih bagus lagi 55 kali, 56 dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau misalkan salah satu ulama usul fiqh di dalam mazhab Maliki mengatakan bahwa hal tersebut merupakan su'ul adab kepada orang yang punya syara, yaitu Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada Nabi Muhammad, kemudian Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan zikir subhanallah, kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar selepas sholat sebanyak 33 kali, maka yang kita lakukan ya seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah selepas sholat, sudah kita lakukan 33 kali, kita mau di luar, mau 200 kali, 2000 kali, dan lain sebagainya, itu beda hal. Tapi kalau misalkan kita melakukan zikir yang sudah rutin kayak gitu, subhanallah, itu kan, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Ya itulah yang dilakukan, jangan sampai ditambah-tambah kayak gitu. Jadi ada yang memang zikir itu bebas, ada yang memang dia ada patokan waktu tertentu, kemudian ada banyaknya berapa, itu ada ketentuannya. Jadi kalau misalkan di situ disebutkan bebas, oke, bebas. Tapi kalau misalkan dia ada kaidah-kaidah tertentu, ada tata cara dan lain sebagainya, maka kita harus lakukan sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Jadi contohlah, misalkan segini, teman-teman saya itu banyak yang berkata, ini kan saya kan beribadah toh, istilahnya kayak gitu. Ya suka-suka saya dong, istilahnya beribadah kan, saya yang sholat apa segala macam, saya yang berzikir kayak gitu. Nah, coba nggak urus yang lain. Nah, kalau misalkan konteksnya seperti itu, kita juga harus lihat bahwa yang namanya beribadah itu ada ketentuannya, ada mekanismenya. Misalkan contoh sholat duha. Nah, sholat duha misalkan pada waktu ini ya, habis terbitnya, kalau nggak salah, lepas dari fajar sodik, kira-kira jam 8 kayak gitu kan. Nah, kita bebas itu melakukan sholat duha. Nah, lepas dari itu, misalkan lepas zuhur, maka tidak ada lagi sholat duha. Kalau misalkan kita mau langsung aja sholat lagi kayak gitu kan, itu nggak seperti itu. Jadi sholat sunnah pun juga diatur. Begitu juga sholat tahajud. Nah, sholat tahajud itu mungkin banyak orang yang lupa tentang kesunahannya. Nah, kalau misalkan kesunahannya di situ, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, baru sholat. Itu sunnahnya. Jadi kalau misalkan kita ngapain tidur kan lebih baik kita sholat aja kayak gitu kan.
itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah tidak pada waktu ada sahabat yang melakukan seperti itu, sahabat lain menegur dan itu bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu uh, ya diajarkan oleh Rasulullah itu seringan mungkin supaya umatnya bisa mengerjakan. Jadi kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai berpikiran pengen lagi nih yang lebih. Itu jangan sampai berpikiran seperti itu. Kalau misalkan berpikiran seperti itu, fitnah besar yang dikatakan oleh Imam Malik. Jadi pengen menambah lagi yang lebih baik. Oh ini kan lebih baik lagi. Itu fitnah besar yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW kalau misalkan dia tidak tahu ilmunya. Jadi hal-hal yang baik itu harus bukan dinilai dengan akal pikiran, tapi berdasarkan kaidah syarat itu. Jadi hal-hal yang baik dan buruk harus dinilai berdasarkan kaidah syariah agama Islam, bukan berdasarkan akal, baik dan buruknya itu bukan berdasarkan akal pikiran. Itu yang mesti dipahami. Makanya kalau saya sendiri kalau yang namanya ada torikoh dan lain sebagainya itu kurang begitu sependapat karena kebanyakan dari teman-teman yang ada di situ ya kias-kiasnya itu banyak yang bertentangan. Beda hal kalau misalkan yang diamalkan seperti zikir-zikir yang di dalam kitab Al-Azkar atau misalkan kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan uh, kitab hadis Arba'in dan Riyadhus Shalihin itu kalau kita amalkan itu aja sudah banyak bagi saya pribadi, bagi saya itu sudah cukup. Jangan sampai kita mengambil hal-hal yang aneh lagi yang memang Rasulullah tidak pernah kerjakan. Itu yang perlu kita waspadai. Nabi Muhammad Rasulullah SAW berdoa dan sebagainya bagi orang yang berhadas, sholawat atas. Jadi ini ulama bersepakat untuk membolehkan berzikir berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir dan sholawat atas Rasulullah SAW serta berdoa dan sebagainya bagi orang yang berhadas, haid, nifas, junub, sama halnya zikir dalam hati ataupun dengan lisan. Itu ulama membolehkan. Tetapi yang tidak dibolehkan di sini adalah membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an bagi orang yang berjunub, haid dan nifas adalah diharamkan sebagaimana hadis nomor 77 dari surat Rasulullah SAW. Di situ al Qur'an illa tohirun. Janganlah kalian memegang mushaf Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, yang kemarin hadis nomor 77. Nah, meskipun makna zahir hadis ini mengandung pemahaman zikir secara umum, mencakupi seluruh aktivitas membaca Al-Quran bagi orang berjunub, namun hadis ini ditaksis oleh hadis yang lain yang dikemukakan di dalam bab mandi. Karena Rasulullah SAW rinunal Quran malam yakun junuban. Sesungguhnya Rasulullah SAW senantiasa membaca Al-Quran kepada kami selagi Rasulullah SAW tidak dalam keadaan berjunub. Nah, itu makna hadisnya. Nah, salah satu di sini juga taksisnya surah Rasulullah SAW yang kemarin sudah kita sebutkan, Allah yamasal Quran illa tohirun. Janganlah kalian memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci. Jadi ulama-ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa yang namanya memegang mushaf Al-Quran tidak dalam keadaan suci itu hukumnya haram, dilarang, ya kan, seperti itu.
Nanti ada di pembahasan kitab Fathul Qorib. Apa-apa saja yang dilarang untuk orang yang berhadas kecil, kemudian berhadas besar, dan lain sebagainya di situ. Analisis lapatnya adalah ala kulli ahyanihi, di sini setiap waktu. Lafat ahyan adalah bentuk jamak dari hinun, yang artinya adalah waktu. Makna yang dimaksud di sini ialah dalam kebanyakan waktunya Rasulullah ya selalu melakukan zikir. Hadis ini ditaksis oleh Rasulullah SAW senantiasa membacakan Al-Quran kepada kami selagi Rasulullah SAW tidak dalam keadaan junub. Nah, fikih hadisnya adalah Rasulullah SAW seseorang yang berada dalam keadaan tidak berwudu tidak mencegahnya untuk tetap berzikir mengingat kepada Allah. Jadi kita bebas mengingat kepada Allah selagi ada beberapa zikir yang memang ditaksis harus dalam keadaan suci. Jadi kita kalau bisa berzikir itu harus dalam keadaan suci. Alangkah baiknya kita kalau misalkan tidak dalam keadaan ini pun kita harus bersuci, senantiasa bersuci. Itu wudu Sayyidina Ali karamallahu wajah itu, kenapa beliau dikenal karamallahu wajah? Karena ketika beliau sudah berhadas langsung wudu, walaupun beliau tidak sholat. Jadi terus memperbaharui wudu. Itu salah satu kelebihan sahabat Ali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.